Untuk tips and trick dari kami, pertama lakukan store outlet itu setiap hari. Halo teman-teman, selamat datang di channel Laundry In kembali ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan coba bahas fitur store outlet. Let's go. Oke teman-teman, jadi mulai dari apa itu store outlet? Store outlet itu adalah penyetoran uang cash ke owner. Itu bisa dilakukan di akhir hari biasanya atau di pagi hari begitu ya. Pas mau buka atau sebelum tutup biasanya begitu. Itu kita gambarannya seperti kalau misalkan Alfamart atau Indomart itu biasanya gitu ya, dia akan store gitu ya, store outlet kalau mau tutup atau pergantian shift gitu ya. Biasanya akan ada seperti itu. Nah, ini dilakukan supaya apa? Supaya proses controllingnya keuangannya enak begitu ya, lancar. Jadi setiap hari itu ada proses laporan pendapatan hari ini segini nih gitu. Pendapatan hari kemarin segini nih begitu. Nah, jadi itu store outlet itu. Atau misalkan pendapatan minggu kemarin segini nih begitu. Jadi ada antara kasir sama owner begitu untuk pelaporan transaksi di periode tertentu begitu ya. Nah, ini siapa saja sih yang bisa menyetorkan? Itu semua admin bisa menyetorkan outlet ya. Terus nanti setelah store outlet, owner bisa menerima store outlet atau meng-cross check laporan store outletnya. Nanti kita kasih tips ya beberapa bagaimana sih harusnya store outlet ini. Nah, ini kita coba demokan ke kalian masuk sebagai kasir dulu begitu. Artinya kita di pagi hari deh gitu, misalkan mau buka outlet kasirnya kan pasti login dulu dia karyawan, atau mungkin langsung pemilik juga bisa sih sebenarnya. Kita karyawan dulu misalkan ya. Nah, masuk ke outlet ini lalu sebagai kasir, dia udah ready, siap-siap transaksi untuk hari ini gitu ya. Nah, untuk transaksi hari ini dia kan kosong yang masuk, antriannya 3, ini dari yang kemarin yang sebelum periode ini begitu ya. Ini yang selesai begitu. Nah, sekarang kita contohkan transaksi yang udah ada pembayaran misalkan dari ini ada revi, misalkan kita tandai revis sudah selesai siap diambil. Nah, lalu dia datang langsung mau ngelunasin, dilunasin misalkan uangnya 20.000. Oke, tidak, lalu sudah diambil. Nah, di sini ini kan jadi nggak ada. Nah, nanti dia akan ada pemasukan di sini begitu. Pesanan diambil tuh 1 gitu, meskipun ini nggak ada yang masuk, tapi pesanan yang diambil kan ada 1 yang periode sebelumnya kan begitu. Terus misalkan ada lagi transaksi masuk dari Dian lagi, misalkan dia nge-laundry yang 3 hari deh, 5,6 misalkan. Next ya, ini udah ada ya yang ini. Nah, terus karena dia tadi kan bayar nanti ya, masih total pemasukannya masih seperti ini gitu ya. Pas outletnya masih 17.500, tapi di sini ada yang masuk 1 begitu. Antrian 3, tadi kan 2 nih. Nah, yang 2 ini, yang satunya ini dari sini gitu. Jadi antriannya totalnya 3 dari periode sebelumnya ditambah hari yang sekarang begitu. Nah, lalu misalkan ada pembayaran lagi, ada transaksi lagi, tapi dia bayar langsung.
kita tambahin dulu. Bayar nanti, oh jangan, kita lunas, misalkan dia bayar lunas langsung ya, uangnya 40.000. Oke, tidak, nanti bisa langsung print di sini ya, bisa di print, produksi, cari printer. Nah nanti udah print, berhasil di print, notanya ditempelin di keranjang begitu ya. Nah ini ada nih, udah lunas, berarti nanti ini akan bertambah. Nah bertambah kan gitu. Terus misalkan ada lagi yang bayar, misalkan yang ini bayar, dia transfer dulu ke bank BCA gitu ya, lunas, udah jadi lunas. Kalau refresh tuh ada nanti di sini non tunai sekian, pendapatannya sekian, ini ditotalkan, ini tambah ini begitu ya. Ininya masih tetap kan, barusan cuman pembayaran aja. Nah setelah transaksi terjadi, banyak yang transaksi, lalu kita bisa lihat di sini laporannya. Itu omset transaksi itu transaksi yang masuk aja. Kalau transaksi tanpa DP yang bayar nanti gitu ya, berarti dia cuman bayar nitip kasih ke kasir terus bayarnya nanti. Itu kan nggak ada DP, nggak ada pelunasan kan. Jadi tanpa DP. Terus tagihan, transaksi yang dijadikan tagihan, jadinya artinya laundrynya udah selesai tapi dia bawa dulu gitu si laundrynya. Nanti ada ketahuan di sini tagihannya berapa yang dijadikan tagihan, lalu dengan DP berapa. Terus ada lagi langsung lunas berapa begitu ya. Jadi pas dia kasih laundrynya terus dilunasin, nah ini berapa. Pengambilan atau pelunasan, laundrynya udah selesai, dia mau ambil terus dilunasin begitu. Kalau ini ada pembayaran tagihan, kalau ini kan tagihan dijadikan tagihan. Kalau pembayaran tagihan yang sebelumnya dia datang mau bayar tagihannya berapa begitu ya. Terus ada pembelian paket kiloan berapa yang masuk, top up konsumen yang masuk berapa, atau pemasukan lainnya. Jadi di sini bisa direkap total pendapatan bersih sekian, uang harus ada berapa ya. Ini. Lalu yang masuk ke non tunai berapa. Begitu, transaksi masuknya 2. Saya startnya dari jam ini. Jadi kalau misalkan kita store outlet berarti dicatatnya waktu sekarang jam berapa nih? Jam 14.53. Berarti cuman berapa menit? 20 menit. Nah, jadi selama 20 menit ini kita transaksinya ini gitu. Jadi ketika setelah di klik store lalu storekan, dia akan catat ditutupnya jam berapa. Begitu. Jadi ketahuan nanti enak gini. Oh, kamu udah ya tadi udah jaga gitu misalkan. Udah jaga, oke, laporannya mana ini. Begitu. Ini kita coba storekan ya, store. Nah ini bisa ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI. Nah secara default tuh akan ada cash, tapi kalian bisa atur di pengaturan store outlet di halaman owner ya, di sini. Mau ke BCA bisa, kalau ke cash ya berarti kan tinggal storekan. Kalau ke BCA biasanya ada tambah bukti transfernya. Misalkan di foto begitu, di foto lalu ini kamera depan, di foto lalu oke. Nah ini ada fotonya begitu ya. Bisa di zoom juga.
Kita coba cache dulu, bukti pendukung masih tetap bisa, lalu storekan. Nanti kita kalau kita refresh itu akan jadi 0 reset. Nah, si karyawan ini bisa lihat data storannya di sini, di data storan, lihat data storan kamu gitu. Yang ini belum diterima owner, kalau diklik dia akan tampil mulai dari jam berapa, selesai dari jam berapa, rinciannya sebagai berikut. Uang yang harus ada sekian ya, jumlah cash-nya, yang pembayaran sekian, transaksi yang terjadi, ini bukti store-nya ada, terus rincian transaksinya apa aja di sini, ada pengeluaran juga nanti kecatat gitu ya, kalau dia nambahin pengeluaran sendiri, misalkan beli selotip atau beli token listrik gitu ya. Nah, yang masuk non tunai ini ke bank BCA begitu. Nah, itu dari sisi kasir. Nah, kita coba sekarang di halaman owner yang menerima store outlet yang ini. Tadi kan yang ini ya, yang kasir store outlet. Sekarang kita coba yang ini. Nah, terus kita logout dulu. Ini ceritanya kasir nih, login gitu. Nah, ini ceritanya di HP owner. Kita masuk dulu. Nah, setelah masuk nanti di sini ada satu store outlet. Kalau diklik, nah ini ada oleh Dede kan. Nah, di sini bukti pendukungnya ada. Tadi kan udah difoto. Lalu rinciannya yang tadi yang selama 10 menit selama 20 menit tuh yang terjadi apa aja nih. Gitu. Kita bisa lihat lagi di sini rinciannya apa aja. Di sini ada begitu. Nah, begitu ya teman-teman di sini. Lalu tinggal cross check aja, nanti jumlah case-nya harus segini nih, harus 5, 3, 1, 50 jumlah case-nya. Nah, setelah ini dirasa oke, lalu kalian tinggal terima. Setelah terima mau kemana ini? Ininya apa namanya, uangnya mau ke bank BCA-in atau ke kas besar perusahaan. Biasanya ke kas besar perusahaan ya, karena untuk mengendapkan semua pendapatan tuh kita harus punya istilahnya apa ya, celengan lah atau tempat gitu ya untuk menyimpan uang cash. Tapi kalau misalkan kalian udah aja mau langsung transfer aja ke bank gitu, ya silahkan, nanti tinggal di sini ke bank BCA-in deh gitu. Kalau ke bank BCA nanti masuknya ke kas bank BCA. Kalau ke kas besar perusahaan ya ke kas besar perusahaan. Nanti di sini juga ada banyak pilihannya. Diklik, tinggal terima setoran. Oke. Nah, di sini kan tadi 1.700.000, sekarang jadi 1.850.000. Begitu berarti bertambah. Begitu teman-teman ya. Nah, itu untuk owner menerima setoran outlet teman-teman. Nah, untuk tips and trick dari kami, pertama lakukan store outlet itu setiap hari. Meskipun kalian gak punya karyawan, tapi harus melakukan teknis tersebut, flow tersebut. Kenapa? Karena pertama agar nggak ribet gitu ya. Kalau nggak distorkan nanti si kas outletnya numpuk begitu, nggak kereset, jadi seminggu sekali, 2 hari sekali, itu terserah sebenarnya. Meskipun kalian cuman nggak punya karyawan, ownernya kalian yang langsung jaga kasir, itu nggak apa-apa, distorkan aja gitu teknis tersebut. Terima, misalkan kalian yang storekan, kalian yang terima juga, kalian yang storekan, kalian yang terima juga, supaya ya tadi, supaya kekontrol gitu ya, dan agar nggak numpuk apa namanya keuangannya.
Jadi bisa ada patokan hari ini mulai transaksi dari nol begitu misalkan, atau minggu ini mulai transaksi dari nol lagi begitu ya teman-teman. Nah setelah itu cocokkan data transaksinya yang dari sini. Kalau misalkan kalian punya karyawan, kalian cocokkan di sini jumlah cashnya tuh harus sama dengan yang disetorkan, non tunainya harus sama dengan yang jumlah yang ditransfer ke bank berapa. Ini kan jumlahnya kalian bisa lihat di sini, nominalnya ke bank BCA sekian, ke bank ini sekian. Kalian bisa cross check satu-satu udah masuk belum si transaksinya begitu ya. Nah oke, paling itu dulu yang kita mau bahas dari fitur store outlet ini. Mudah-mudahan ngebantu ya buat kalian teman-teman yang memahami aplikasi laundry ini. Cukup dari kami sekian, jangan lupa subscribe and comment. Kalau ada yang nggak jelas boleh di komen ya, jangan lupa like juga dan subscribe juga. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya guys.